Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sofianti. Kali ini saya akan membawa podcast tentang kisah Tanah Jawa bersama Mbak Vivi. Hai. Oke Mbak Vivi, kesediaan Mbak Vivi dalam pengalamannya selama 7 tahun mondok di Jawa ini apa saja? Oh, jadi waktu saya cerita mistis ya Mbak ya. Ketika saya di Tanah Jawa itu ya, saya tepatnya di daerah Kediri. Itu saya kira, saya kan nggak pernah takut tuh sama di Gorontalo. Saya nggak pernah takut sama yang namanya pocong, genderuwo, kuntilanak. Saya nggak pernah takut. Saya cuma takut gola. Karena katanya Pongo gola itu adanya di Gorontalo gitu kan. Tunggu, bentar. Gola itu siapa tahu pemirsa tidak tahu gola itu apa, boleh dijelasin gola itu itu apa? Seperti siluman mistisnya orang Gorontalo gitulah, kayak gitu ya, gitu. Iya. Karena saya orang Jawa. Nah, saya tuh nggak pernah takut Mbak. Saya tuh nggak pernah takut yang namanya di Jawa, di Gorontalo itu nggak pernah takut sama pocong itu sejenisnya. Karena saya taunya itu cuma ada di Jawa, pas saya udah di Jawa, saya ke kamar mandi aja takut. Oh, berarti mereka sarangnya di sini gitu kan ya. Nah, pas saya sementara suatu malam, saya lagi duduk santai kan ya di pondok, duduk santai, posisi saya di lantai 3, saya melihat sesuatu, saya kira ini malam tahun baru, tapi kan bukan ya. Saya bersama teman saya panggil dia Mbok Etik gitu kan, duduk santai di luar jendela, saya lihat, kayak ada api, kayak bola api segini, dia tuh muter, habis muter, pecah. Bolanya tuh pecah. Dia itu bolanya bentukannya tuh kayak bola kasti lah, segi ukuran. Kalau orang Jawa bilangnya sandikolo. Gak sekelapa gitu. Enggak, itu orang Jawa bilang sandikolo. Nah, saya kaget kan. Mbok, itu apa? Apaan sih, kamu lihat apa? Saya lihat kayak bola api. Ya Allah, paling itu santet kayak gitu katanya. Nah, kepercayaannya orang Jawa itu kalau ada sesuatu yang seperti itu tuh kayak ada kiriman. Nah, pas paginya kita lihat di aula bawah, itu kan meselnya tuh kayak mesel putih kan Mbak ya. Itu tuh ada retakan, bentuknya panjang. Heboh tuh, anak-anak santri kan heboh. Apaan nih? Nah, ternyata kucing pas malam-malam itu memang bersuara terus. Lantai 2 dan lantai 3 itu pecah, memanjang, membuat cembungan kayak gitu. Nah, setelah itu sudah kan, kalau di Jawa juga itu Mbak, kita juga nggak berani ya makan sembarangan gitu kan. Istilahnya tuh kayak banyak yang namanya pesugihan. Mbak tahu kan pesugihan? Iya, pesugihan. Caranya orang pengen kaya, cepet kaya ya pesugihan gitu kan, dengan memberi tumbal atau yang pakai menggunakan air liur makhluk halus. Iya Mbak, gitu tuh. Bicara tentang pesugihan, selama Mbak 7 tahun di Jawa, pasti kan pernah gitu makan di luar gitu. Pernah nggak sih kayak merasa atau denger gitu, di sini loh ada pesugihan, maksudnya secara langsung tuh ada buktinya gitu, maksudnya dari ini loh ada kelihatan, ada ciri-cirinya gitu. Pernah nggak lihat begitu? Kalau saya tuh lalu nggak merasakan, tapi ada cerita. Guru saya kan buka warung makan nih, bakso lumayan enak, saya pernah dikasih, itu memang enak, dibungkusin kan, dikasih ke saya makan enak gitu. Gimana Vi komennya, enak gitu? Enak Pak, ini enak, nyos enak kayak gitu, nggak ngalang-ngalin bakso mama itu bakso yang paling terkenal gitu. Nah gitu, emang enak banget, banyak porsinya. Terus katanya beberapa hari lalu itu saya kayak sepi gitu. Nah ternyata pas dicek di latar depannya itu ada kayak segelumpuran tanah gitu. Ternyata itu tanah kuburan. Itu tanahnya itu kayak dibungkus kan biasanya tuh kalau di podcast itu dibungkus sama kain kafan. Enggak, itu kira-kira disebar. Disebar begitu. Terus pas disebar itu jadi kayak membuat efek kayak warung itu tuh sepi, tutup terus. Padahal tuh buka tiap hari. Oh, jadi orang yang lihat, jadi itu kayak ditabur gitu. Jadi seakan-akan orang yang mau beli, kelihatan itu tutup, padahal itu buka. Jadi itu bukan pesugihannya, itu dia korban pesugihan. Iya, korbannya lah, kayak gitu, orang sirik gitu kan. Orang sirik, kayak kan bener kan, orang sirik tanda tak mampu itu kan. Nggak mampu menyaingi orang itu. Saingan tak sehat. Iya, kadang juga kalau dibikin, kita beli di situ, kita masih fresh ya. Pas kita beli bawa pulang, kok basi kayak gitu. Jadi memang banyak Mbak di situ tuh. Kalau di Jawa itu kadang
kalau orang-orang beruntung ya bisa ngelihat emang sering bola-bola yang saya bilang tadi Sandikolo, orang kirimin sana, orang kirimin sini, kayak gitu tuh masih kuat banget, kental banget ya di sana itu. Terus ada juga ketika adalah anak kecil sama ibunya, dia itu pergi ke warung, ya bakso juga lah. Itu kayak, ayo kamu Cung ikut main gak? Ikut masuk gak ke toko itu, ke warung gitu. Iya, pas baru depan teras, itu kan ada gerobaknya ya. Mi nggak mau masuk. Anaknya itu. Iya, nggak mau Mi, nggak mau masuk. Kenapa? Aku tunggu di mobil aja. Oh ya udah. Dari situ tas, dia datang. Mi aku nggak mau. Kenapa? Aku tadi lihat wowo. Wowo itu apa? Kalau orang genderuwo, kayak gitu. Ada wowonya gitu. Iya ada wowo gitu. Iya. Dia mana? Di gerobaknya itu lagi nangkring gitu. Selama Mbak 7 tahun di Tanah Jawa, ada nggak Mbak pengalaman di Gorontalo? Lihat ke apa namanya tema-tema horor di Gorontalo ada nggak? Kalau di Gorontalo. Oke Mbak, tahan dulu. Bagi permisa yang masih penasaran, tetap di sini, jangan kemana-mana, karena makin serem, makin menakutkan. Wow.